Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktaba abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'ai ilal huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iri salihin amin ila an qala قال الإمام الشعراني في العهود: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبين لتارك الصلاة من الفلاحين والعوام وسائر الجهال ما جاء في فضل الصلوات الخمس وفضل ما يواظب عليهن، ونخص ذلك بمزيد تأكيد كما أكده الله ورسوله، وقد أغفل ذلك غالب الفقراء وطلبة العلم الآن، فترى أحدهم يخالط تارك الصلاة من ولد وخادم وصاحب وغيرهم ويأكل معه ويضحك معه ويستعمله عنده في التجارة والعمارة وغير ذلك، ولا يبين له قط ما في ترك الصلاة من الإثم ولا ما في فعلها من الأجر، وذلك مما يهدم الدين. فبين يا أخي لكل جاهل ما أخل به من واجبات دينه، وإلا فأنت أول من تسعر بهم النار كما ورد في الحديث الصحيح. فإنك داخل في من علم ولم يعمل به، لأن كل من عرف شيئا من أحكام الشريعة ولم يعمل به ويعلمه غيره فهو داخل في من علم ولم يعمل بعلمه. Masih di dalam pembahasan hal yang perlu diperhatikan di dalam sholat. Di pertemuan yang lalu kita dijelaskan tentang ancaman-ancaman dan wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Bahkan baju yang dia kenakan, makanan yang ia masukkan ke dalam mulutnya, bahkan rumah yang ia tinggali. Ketika ia meninggalkan sholat, mereka pun mengeluh dan mengatakan la'anakallah ya aduwallah. Mudah-mudahan kamu mendapatkan laknatnya Allah, wahai musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kali ini kita dijelaskan dari perkataan Al-Imam Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani, fil uhud, di dalam perjanjian. Beliau mengatakan ukhidha alaina al-ahdul am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nubayyina li tariki salati min al-fallahin wal awam wa sairil juhal.
kita ini telah diikat perjanjian yang umum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Dan itu perjanjian yang sudah kita ikat dengan Rasulullah dari zaman sahabat. Terus menerus dari ulama sampai kepada kita, dari guru ke guru. Ketika kita menghadiri pengajian, kita mendapatkan ilmu, maka itu otomatis kita mengikat janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam khutbah saat Hajjatul Wada, Rasulullah itu khutbah panjang dan mengatakan liyuballighi syahidu al-ghaib. Yang hadir hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, saat itu yang Hajjatul Wada tidak semua sahabat dan tidak semua umat Islam. Karena itu yang hadir saat itu menyampaikan, yang kepada tidak hadir, dan itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perjanjiannya? Di antaranya an-nubayyina li tarikis sholati, kita menjelaskan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat dari semua kalangan, di antaranya nelayan. Ini yang sering meninggalkan sholat. Karena apa? Dia berlayar dari waktu pagi sampai sore, kadang sampai malam, kadang sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan. Bisa jadi mereka tidak sholat. Wal awam, kepada orang awam, pada umumnya orang. Nah, kalau kita perhatikan satu persatu, dari tetangga kita, dari kerabat kita, keluarga kita, ada di antara mereka yang tidak sholat. Ada yang jelas-jelasan, ada yang tidak jelas-jelasan. Wasairil juhal, dan semua orang-orang yang tidak mengerti dari mereka yang meninggalkan sholat. Apa yang dijelaskan? Ma ja'a fi fadli shalawatil khamsi wa fadli ma yuwazibu alaihinna. Yang dijelaskan apa yang telah datang riwayat hadis atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan sholat 5 waktu. Seperti wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan umat Islam pada umumnya, perintahkan keluargamu untuk sholat dan ajari mereka ketika menjalankannya dengan sabar. Wastabir 'alaiha, sabar menjalankan sholat rutin, istiqamah, khusyuk, itu berat. Karena itu diperintahkan untuk sabar. Di antara macamnya sabar adalah sabar atas ketaatan. Dalam menjalankan ketaatan perlu kesabaran. Allah mengingatkan, la nas'aluka rizqan. Kami, kita, Allah, aku, kata Allah, tidak meminta kepada kalian, kepada kamu rizki. Aku gak minta bayaran. Sholatlah, sabarlah saat menjalankan sholat, perintahkan keluargamu sholat, dan perintahkan mereka untuk sabar dalam menjalankan sholat tadi. Aku gak meminta harta, gak meminta bayaran daripada itu semuanya. Justru nahnu narzukuk, aku yang memberikan rezeki kepada kamu, nggak usah khawatir. Wal aqibatu littaqwa. Nah, ini dijelaskan di antara keutamaan fadilah sholat 5 waktu. Wa fadli ma yuwadzibu alaihinna, dan keutamaan
atas rutin selalu menjalankan sholat pada waktunya, terlebih khusus ketika awal waktu, yang mana disebutkan dalam hadis afdhalul a'mal as-sholatu liwaqtiha. Paling afdolnya amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba adalah sholat tepat pada waktunya. Dalam riwayat li awali waktiha, sholat pada awal waktu. Nah ini dianjurkan untuk kita sampaikan kepada mereka, dan itu sudah janji kita, perjanjian kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah beliau mengatakan wa nakhussu dzalika bi mazidi ta'kidin, dan kita mengkhususkan itu untuk orang-orang yang meninggalkan sholat dengan tambahan penguatan, kama akkadahullah wa rasuluh, sebagaimana Allah telah memperkuat dalam anjuran untuk melakukan sholat 5 waktu dan menjalankannya di dalam waktunya, serta selalu menjalankan tanpa pernah meninggalkannya, sebagaimana itu dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Kita semestinya melakukan hal yang sama. Kenapa kok demikian? Wa qad aghfala dzalika ghalibul fuqara wa talabatil ilmi al-an. Karena sudah banyak dilupakan oleh mayoritas orang-orang fakir tentang sholat. Juga para penuntut ilmu di zaman sekarang. Ini zamannya beliau mengatakan ini adalah Imam Abdul Wahab Asy'arani. Zaman dulu sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Pencari ilmu di zaman itu sudah banyak yang meninggalkan sholat, atau pencari ilmu di zaman itu sudah banyak yang tidak pernah mengingatkan orang yang tidak sholat. Lah apalagi di zaman sekarang, tahun milenial, tahun-tahun sekarang ini, insya Allah yang sholat istiqomah awal waktu daripada penuntut ilmu, kalau dihitung-hitung itu 10% dari mereka yang sholat di awal waktu. Yang 90% nganggur, sholatnya di akhir waktu, terkadang sampai keluar daripada waktunya. Na'udzubillah min dzalik. Fatara ahadahum yukhalitu tarikas shalah. Di antara talibul ilm tadi, penuntut ilmu, santri, mereka bergaul, berteman, berkumpul dengan orang-orang yang meninggalkan sholat. Siapapun mereka, dari anak min waladin, anaknya misalkan, wa khadimin, pembantu, wa sahibin, teman, wa ghairihim, dan selain mereka, selain teman, selain pembantu, selain anak, ya bisa jadi orang tua, ya bisa jadi istri, ya bisa jadi tetangga dan yang lain sebagainya. Yang penting kita bergaul dengan mereka, dari orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah ini diantara mereka thalabatul ilm, berkumpul dengan mereka tidak sholat, orang-orang yang tidak sholat. Wa yakul ma'ahu, makan dengan mereka. Padahal di beberapa pertemuan yang lalu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang panjang ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi. Di antaranya tarikus shalah la yu'ad fi maradih. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak dijenguk ketika sakit. Wala yutba' fi janazatih, jenazahnya nggak perlu diikuti, biarkan wis cek mlaku dhewe. Ya, cek dikubur-kubur dhewe wis. Cek ngeduk kuburan dhewe. Wala yusallam alaih, nggak perlu diucapkan salam kepada dia. Padahal anjuran salam sangat kuat, dan itu menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'akal, tidak diajak makan orang yang meninggalkan sholat itu. Wala yusyarab,
tidak diajak minum bareng, wala yusahab, tidak dijadikan teman, wala yujalas, enggak pantas untuk kita duduk bersamanya. Itu orang yang meninggalkan sholat. Terkadang ada talabatul ilm, penuntut ilmu, santri, orang yang hadir pengajian itu termasuk dia santri, tahu hukumnya, duduk dengan orang yang enggak sholat, makan bersama mereka, wayat hak mau, tertawa guyonan bersama orang yang tidak sholat. Bahkan terkadang wayastamilhu indahu fit tijarah wal imarah wa ghairi dzalik, dijadikan pegawai baik dalam perdagangan, disuruh menjadi anak buahnya lah, dijadikan bawahan, pembantu kah atau misalkan sopir kah, yang penting jadi pegawainya, padahal dia tidak sholat. Lah semestinya ketika punya daripada teman, anak, pembantu, kemudian pegawai, atau kita duduk bersama orang yang tidak sholat, semestinya talabatul ilm itu menjelaskan. Lah ini wala yubayyin lahu qad, enggak dijelaskan sama sekali, dibiarkan. Seakan-akan tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Lakum dinukum waliyadin. Pikirannya uripmu dhewe, uripku dhewe. Padahal Rasulullah itu mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Sahabat tanya, liman ya Rasulullah? Nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Untuk Allah, untuk Rasul dan seluruh umat Islam, seluruh orang yang beriman. Semua, untuk semua nasihat itu. Lah harusnya ketika ada teman kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, ada di antara mereka pegawai kita terlebih khususnya yang enggak sholat, maka ya kita tegur, kita jelaskan ancaman bagi yang tidak mau sholat, dan kita jelaskan keuntungan orang yang mau sholat. Bukan dibiarkan seakan-akan enggak ada hubungan dengan kita. Jangan salah. Wala yubayyin lahu qad ma fi tarki shalah minal itsm wala ma fi fi'liha minal ajr wa dzalika mimma yahdimuddin. Tidak menjelaskan sama sekali daripada dosa yang didapatkan bagi orang yang meninggalkan salat dan pahala bagi orang-orang yang menjalankan salat. Dibiarkan seperti tidak ada hubungan sama sekali, tidak punya tanggung jawab sama sekali. Dan itu termasuk hal yang dapat menghancurkan agama Islam. Kenapa? Ketika banyaknya orang yang tidak sholat dan kita biarkan, semakin banyak kerusakan yang ada di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan disebutkan beberapa ayat Al-Quran dan hadisnya Nabi tentang hal tersebut. Karena itu diperintahkan kita, fabayyin ya akhi, wahai saudaraku umat Islam, jelaskan likulli jahilin, kepada setiap orang yang enggak ngerti, ma'akhallam bihi min wajibati dinihi, dari apa yang mereka kosongkan atau mereka tinggalkan daripada kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dalam agama Islam. Tidak hanya sholat, umum apapun, ketika kita lihat hal kewajiban yang ada di dalam agama Islam ditinggalkan, tidak diperhatikan, maka kita sebagai sesama muslim minimal, apalagi punya hubungan pekerjaan, pegawai kita misalkan, atau hubungan tetangga, atau hubungan keluarga, sepupu, kakak adik, orang tua, anak, istri dan yang lain sebagainya. Ingatkan, punya hubungan minimal itu hubungan sesama Islam. Wa illa, kalau kita nggak mau menjelaskan kepada dia,
kita biarkan dia meninggalkan sholat atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, kita diam, kita bungkam akan hal tersebut, fa anta awwalu man tusa'aru bihimun nar kama warada fil hadis sahih. Maka ketahuilah, kamu adalah orang pertama yang akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang sahih telah datang yang menjelaskan hal tersebut. Karena itu di dalam Safwatuz Zubad disebutkan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang alim mengerti, lam ya'malan, dia enggak mengamalkan ilmunya. Di antara cara mengamalkan ilmu itu adalah menjelaskan, ta'limuhu. Ya, di antara cara mengamalkan ilmu adalah ta'limuhu, mengajarkan ilmu tersebut. Kita tahu kalau sholat itu wajib. Yang meninggalkan sholat dosanya besar. Yang menjalankan sholat pahalanya sangat besar. Kita tahu karena kita hadir majelis, kita hadir pengajian. Loh, kalau ada yang nggak sholat, kalau ada yang nggak mau menjalankan kewajiban dalam agama, baik karena lupa, baik karena lalai, baik karena memang tidak tahu, ya jelaskan. Kalau enggak, kita yang akan mendapatkan dosa yang dia lakukan juga. Justru sebelum dia diazab di nerakanya Allah, kita yang mengerti diazab lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka dakhilun, karena bila kita sudah mengerti ilmu namun kita tidak mengamalkan ilmu, sebagaimana riwayat hadis ini menyatakan, fiman alima, orang yang mengerti ilmu, walam ya'mal bi ilmih, dan tidak mengamalkan dengan ilmunya. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi siapapun. Mengamalkan ilmu wajib bagi yang mengerti ilmu. Nggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali kita sudah mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Lah di antaranya mengamalkan ilmu, mengajarkannya. Dan orang yang mengerti, mengamalkan, dan dia mengajarkan kepada yang lainnya, jadi dia tahu ilmunya, dipakai dirinya, diajarkan kepada orang lain, itu akan dipanggil di hari kiamat sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Isa alaihissalam, kana yud'a aziman fi malakutis sama. Di dalam kerajaan langit ia akan dipanggil, diseru sebagai raja. Kita mengerti ilmu, kita amalkan, kita sholat 5 waktu, tapi kita nggak ajarkan kepada yang lain, ancaman yang akan kita dapatkan kelak di hari kiamat sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih. Li'anna kullaman arafa syai'an, karena setiap orang yang mengerti sesuatu min ahkami syariah, dari hukum syariah, walam ya'mal bih, dan tidak mengamalkan dengan apa yang ia ketahui, wa yu'allimhu, dan dia tidak mengajarkan apa yang ia ketahui, ghairahu, kepada yang lainnya yang tidak mengetahui, fahuwa dakhilun, maka ia masuk fiman alima walam ya'mal bi ilmih, dari dalam golongan orang-orang yang mengerti ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Karena itu orang yang alim itu berat. Jadi kalau dipikir-pikir seakan-akan kita ini dipaksa untuk belajar. Karena nggak mungkin kita bisa ibadah kalau kita nggak ngerti caranya. Lah caranya kita ketahui kalau kita belajar. Setelah kita belajar, selain kita ibadah, kita harus mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ilmu tersebut. Walaupun tidak secara spontan,
Oh, kita dapat ilmu langsung kita amalkan semuanya, ya nggak mampu. Tapi sedikit-sedikit daripada ilmu yang kita ketahui kita amalkan. Ketika kita mengamalkan ilmu, kita ajarkan kepada yang lain. Fadilah yang tadi kita sebutkan akan dipanggil raja di hari kiamat, akan dia dapatkan. Tapi kalau tidak tahu ilmu, nggak disampaikan, nggak dipakai untuk dirinya sendiri, dia akan mendapatkan malapetaka kelak di hari kiamat. Lah, orang yang alim itu berat karena dia harus menyampaikan terkadang sesuatu yang bertolak belakang dengan adat yang ada. Dan itu termasuk hukum syariah. Termasuk hukum syariah. Resiko ya dalam kehidupan dunia, kalau dia menyampaikan entah dimusuhi, entah gak direken, entah gak punya pamor dan yang lain sebagainya. Itu resiko yang akan didapatkan oleh orang yang alim. Karena itu jangan kaget kalau ada beberapa hal itu yang bertolak belakang dengan adat yang ada dan itu salah, ketika disampaikan jangan kaget. Justru yang kasihan itu orang yang alim itu yang akan dimusuhi oleh orang lain. Seharusnya kita yang tahu kita dukung ketika ada hal yang seperti itu. Contoh ya, kejadian yang sangat banyak terjadi, umum salah fatal. Umum sudah kesalahannya umum. Di antaranya di dalam Jumatan ini kesalahan yang banyak. Takmir itu kebanyakan bukan orang yang berilmu. Itu pertama kesalahan yang ada. Seharusnya ketika menjadikan seseorang takmir, itu dia harus benar-benar mengerti pertama tentang najis. Najis ini berarti sekalian mensucikan najis. Dia tahu najis dan dia tahu mensucikan najis. Itu pertama. Kalau enggak, beresiko kalau ada najis enggak ada yang tahu, pokoknya dipelai. Bukan najisnya tambah suci, justru semua tempat menjadi najis. Kalau seluruh tempatnya menjadi najis, sholat topeng 1000, sujud sampai gosong, iktikaf sampai kayak iso ngadeg misalnya, saking suwene, ya sia-sia. Mungkin pahala iktikaf dia dapatkan, tapi sholatnya nggak ada apa-apanya. Dia dianggap tidak sholat, sebab tempat yang digunakan untuk duduk, untuk sholat semuanya najis. Karena maaf, cecek itu kalau buang air gak pamitan. Gak ono cecek kate buang air. Takmir aku dinterno nang jeding ngono. Kon buang air nang jeding gak ono. Langsung kebelet ditokno alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni, jare ceceke. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan dariku hal yang menggangguku dan menetapkan yang ada dalam diriku yang bermanfaat untukku. Itu yang dikatakan oleh cecek lek mari buang air. Lah gak pamitan. Lah ketika cecek itu buang air kan najis, mau gak mau disucikan. Kalau sekedar dipel, yo najis hasilnya saktul dadi ngeroto. Penyebabnya apa? Takmirnya gak ngerti. Karena itu takmir yang pertama harus tahu najis. Kemudian takmir yang kedua harus tahu siapa yang pantas untuk jadi imam. Gak pola isok mimpin tahlil jadi imam, isok mimpin wirid jadi imam. Lihat
Sholatnya itu sah atau enggak. Bila perlu itu ada tes untuk jadi imam. Ya, ujian yang pantas untuk jadi imam. Enggak semua orang bisa jadi imam. Sebab yang kita dapatkan, yang sering kita lihat, kadang imamnya pelat. Lah imam pelat itu termasuk gak boleh kita jadi makmumnya. Kecuali lek pelate podo imamnya pelat ro, kita makmum pelat ro, gak apa-apa. Beda pelat gak boleh. Yang ini gak bisa ro, yang ini gak bisa shot. Gak boleh jadi makmum, jadi imam dan jadi makmum. Sholatnya dewe-dewe. Terkadang imamnya pelat. Iku lek sing ngerti ilmu si an sholatnya. Terkadang sholatnya imamnya gak salah, terus makmumnya gak sah. Apalagi kalau imamnya itu seneng rokokan, sarungan tok, kadang sarungnya bolong jadi imam. Gak ngerti. Lah salahnya siapa? Salahnya takmir. Yang dijadikan imam orang yang gak ngerti. Kemudian milih khotib juga demikian. Khotib pokoknya dijoko, isok sambutan, isok protokol, kemudian apa? Bisa apa maneh? Mudin kadang dikongkon tadi khotib. Maaf, kadang mudin iku itu warisan iso tahlil, iso talqin wis dadi mudin. Ngangkatnya itu bukan ulama yang ngangkat. Lho iku diangkat KUA. Iya, KUA kadang nggak ngerti hukum. KUA-nya lo kadang nggak ngerti hukum. Karena itu cari teman-teman yang pantas jadi khotib. Lah sekarang ini khotib masya Allah akehan khotib daripada sing pinter, akehan khotib daripada ulamae. Terkadang ulamae gak payu dadi khutbah. Sing payu khotib dadaan. Iso qiraah dadi khotib. Iso mimpin tahlil dadi khotib. Iso apa namanya sambutan jadi khotib. Lah ini salah. Lah pilih khotib itu yang tahu syaratnya khutbah, rukunnya khutbah, syaratnya Jumatan. Yang tahu baru pilih jadi khotib, nggak sembarangan. Apalagi bangun masjid anyar, wis gawe Jumatan moro gawe ngono tok. Loh, pikirkan dulu. Boleh apa enggak buat Jumatan itu? Gak sembarangan moro gawe lek kari gawe tok. Akeh. Padha karo gawe anak, kari gawe tok. Gak dipikirkan apa sebab dan akibatnya. Kalau mau buat baru itu dipikirkan dulu. Ini jaraknya dari masjid ke masjid bagaimana? Apakah masjid yang sebelahnya ini gak cukup kalau ngumpul jadi satu? Lah itu dipertimbangkan. Gak pokoknya gawe. Ta'addudul Jum'ah itu boleh, berbilangnya Jumatan itu boleh dengan syarat-syaratnya. Gak moro pokoknya gawe. Nah karena itu berat orang alim. Lah jelaskan seperti ini. Oh gak oleh. Imam itu harus ngerti. Iki imamnya gak sah. Mari ngono, dicelatu wong sak kampung. Itu masalah Jumatan, masalah sholat 5 waktu, masalah takmir. Belum lagi jenazah. Waduh, lek wis masalah jenazah itu orang yang ngerti ndelok dosa, ngelihat kejadiannya dosa, gak ndelok budu-buduan dosa. Kan gak enak. Ketika lihat harus nyampaikan. Budu-buduan ya terus seperti itu, kesalahan terjadi terus. Seperti contoh, ketika mandikan jenazah, bagaimana kita mandikan jenazah? Diudani, kadang mek ditutupi cuma kemaluannya. Loh, aurat itu laki sama laki pusar ke lutut. Badan dibuka nggak apa-apa, tapi pusar ke lutut harus tertutup. Udah, wis ribet loh kan? Kalau kita lawan, kita debat, gak mari-mari, kita sampaikan dimusuhi. Pertama sing musuhi mudine dhisik. Mari ngono ngompori sing ini resiko yang didapatkan orang alim. Tapi harus disampaikan. Ya ini resiko di dunia gak direken wong gak ngurus.
Dan itu sudah dialami oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i, semuanya mengalami disiksa karena untuk menyampaikan hal yang benar. Ketika diperintahkan oleh kerajaan saat itu yang dikuasai orang-orang Mu'tazilah, Imam Ahmad bin Hanbal ceritanya diantaranya disiksa, dicambuk, digantung, disalib dan semisal, disiksa lah. Bukan 1 hari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, tahun hamian disiksa, di penjara. Kenapa? Karena diperintahkan mengucapkan bahwa Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur adalah makhluknya Allah, bukan kalamullah. Sedangkan akidah Islam menyatakan bahwa Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat adalah kalamullah, bukan makhluknya Allah. Resiko yang didapatkan apa? Dicambuk. Lah kalau kita kan misalkan nyampaikan seperti itu, resikonya kan gak direken. Resikonya kan cuma didebat. Resikonya gak disopo. Gak masalah, yang penting kita sampaikan hal yang benar. Itu Imam Ahmad bin Hanbal disiksa demi menyampaikan yang benar. Bukan harian ini, bulanan, hampir sampai tahunan. Itu yang dirasakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu dijalankan oleh para ulama. Lah karena itu ketika ada ulama yang mungkin terlihat kontroversi secara kasat mata kita, tapi coba benar apa enggak yang dia ucapkan. Kalau benar ikuti, dukung. Terkadang karena berbeda dengan adat kita seakan-akan itu yang salah. Enggak, terkadang itu yang benar. Karena itu kalau disampaikan oleh ulama, oleh orang yang alim, itu koreksi. Kalau benar jalankan. Lah kita yang hadir itu termasuk orang yang alim dalam apa yang kita dengarkan. Kita yang hadir majelis seperti ini, kita mendengarkan ilmu, kita tahu hukumnya. Lah ketika kita mengetahui, ketika ada orang yang tidak menjalankan sholat, kita sampaikan, apapun resikonya jangan dihiraukan. Apalagi kalau itu anak kita. Rasulullah aja sudah mengatakan, muru auladakum bisalah wa hum abna sab'a. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun. Perintahkan sholat. Urusan kok sholat gak apa-apa, diperintahkan. Enak sholat, agak dikerasi, duduk nak sholat, gak sholat ya wis jarang, enggak, agak dikerasi. Ketika usia 10 tahun, karena sudah terbiasa, di usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu diperintahkan sholat, kadang enggak. Kalau sudah 10 tahun, wadribu alaiha wa hum abna asyar. Kalau sudah 10 tahun enggak sholat, pukul. Duduk dikepuk gawe kayu same ini, mereteli anaknya, ya, dipukul untuk menakuti, diancam. Nah, sholat, kalau kita dulu zaman kecil gak sholat apa mangan lombok, gak oleh ngombe. Wis sing arek cilik lek gak sholat mangan lombok yo wis nangis. Padahal saat itu belum 10 tahun, kurang 10 tahun, 6 tahun baik gak sholat di Lombok. Alhamdulillah ya, dengan itu kita nggak berani nggak sholat, walaupun sih kadang-kadang biar juga nggak sholat, tapi kan si cilik nggak masalah. Tapi kalau sudah 10 tahun harus sholat, pukul. Itu kalau belum balik. Kalau 9 tahun sudah balik, sudah tanggung jawab dia. Lah kalau orang tuanya dulunya nggak dedek ya harus dikenano, lek enggak tanggung jawab kelak di hari kiamat. Lah apalagi kalau anak kita harus kita kencengi untuk sholatnya. Begitu juga kalau istri kita, sholat aja keimangan, dohir dan batin. Sing dohir ngerti kabeh, sing batin sing wis rabi wis ngerti. Lah karena itu, kalau kita ingin selamat di hari kiamat kelak, apa yang kita ketahui sampaikan kepada orang yang tidak mengetahui. Ketika khususnya melihat orang-orang yang sudah enggan untuk sholat dengan berbagai alasan apapun, kita sampaikan dengan cara yang baik, yang lembut, sekiranya apa yang kita sampaikan itu diterima. Jangan sekedar menyampaikan, sebab kalau sekedar
ya nggak ada gunanya kita menyampaikan dengan cara yang baik, yang lembut, sekiranya kepake. Karena kalau itu kepake, kalau nggak kepake kita selamat. Kita sampaikan kepada dia, nggak kepake kita selamat. Tapi kalau kepake, kita mendapatkan pahala saat dia melakukannya. Ada orang nggak mau sholat sama sekali, kita ajak sholat dengan cara yang baik, kita dengan berbagai cara wis. Misal kita yang punya keluasan harta, dia nggak sholat karena pekerjaan, kon sholat tak kei duit, sholat berjamaah tak kei duit, sholat dia terbiasa, akhirnya walaupun nggak dikasih uang, sholat, dia mendapatkan pahalanya orang yang sholat tadi. Selain karena tobatnya, juga karena setiap sholat yang dia lakukan, yang ngajak tadi dapat terus. Misalkan dia mengajak yang lain, terus. Termasuk amal jariah, termasuk amal yang pahalanya tidak akan terputus kelak di hari kiamat walaupun dia mati. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas." Jika mati seorang manusia, amal ibadahnya terputus kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariah, wakaf masjid, wakaf pondok dan semisalnya. Kemudian ilmin yuntafa bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti ilmu yang bermanfaat ini, ngajak sholat tadi, ini ilmu, mengajarkan ilmu manfaat, dia amalkan, dia dapat kiriman pahala walaupun dia sudah mati. Waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan dia, itu termasuk amalan yang tidak akan terputus kelak di hari kiamat. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyampaikan kebenaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambah keilmuan kita dalam agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah kita untuk istiqamah salat 5 waktu di awal waktu, dan mudah-mudahan teman kita, keluarga kita, kerabat kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu aktif dalam sholat. Dan bila mana ada mereka yang meninggalkan sholat, lupa dari sholat, lalai dari sholat, mengedepankan urusan duniawi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sadarkan, kembalikan mereka ke jalan yang benar, dijadikan mereka orang-orang yang ahli dalam ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.